Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Frendika Mahendra. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai lah ya, ngobrol-ngobrol santai. Itu kemarin ada yang nanya juga, soalnya kenapa sih di statusnya itu masa pengasingan gitu? Karena sebenarnya tahun lalu saya tuh diasingkan ya, karena beberapa hal sih gitu. Yang pertama, ada beberapa hal yang dari diri saya itu harus diperbaiki gitu. Mungkin gak cuma saya aja yang menilai, bahkan orang tua, orang di sekelilingku juga tuh menilai bahwa ada yang mungkin bisa diperbaiki ke depannya gitu. Nah, Frendika di versi sebelum pengasingan itu tuh Frendika yang arogan, Frendika yang emosional gitu. Frendika tuh nggak bisa disenggol dikit, itu nggak bisa gitu. Harga dirinya terlalu tinggi, itu nggak bisa disenggol dikit, nggak bisa. Emosi ya. Jadi dulu pernah di di beberapa ini ya, waktu yang lalu lah ya, ada seorang ibu-ibu karyawan gitu yang bilang bahwa bilang gini, kamu ini seumuran dengan anak saya gitu. Itu tuh padahal ibunya tuh ngomongnya biasa aja gitu, cuma saya tersinggungnya luar biasa. Saya emosional dong, marah waktu itu, bilang agak sombong, arogan. Saya cara bicaranya, aku menyadari bahwa waktu itu Frendika itu arogan banget. Frendika itu yang sombong banget. Frendika nggak bisa disalahin gitu. Disalahin dalam arti kayak, kalau Frendika zaman dulu tuh menganggap bahwa siapa lu nyamain gua sama anak lu gitu kan, kasarnya ngomong kayak gitu. Jadi kayak bener-bener Frendika tuh arogan banget dulu itu tuh. Jadi nggak suka dibanding-bandingin, nggak suka disenggol gitu. Makanya banyak beberapa hal yang menjadi faktor dalam pengasingan saya gitu. Jadi benar saya dilempar lah ya dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Itu keputusan orang tua juga gitu. Saya merasa merasa disayangin sih sama orang tua, karena orang tua mikirnya itu sepanjang itu gitu. Bener-bener ya pingin yang terbaik buat anaknya gitu. Jadi Frendika itu bener-bener harapan orang tua itu bisa belajar di luar sana, di perusahaan atau di lingkungan kerja gitu. Jadi masa pengasinganku ini udah berjalan hampir 1 tahun, dan aku ngerasa banyak perubahan-perubahan yang aku alami sih gitu. Frendika yang dulu tuh emosional, sekarang itu ya, karena aku belajar untuk nahan emosi ya. Nahan emosi itu kadang nyebut astagfirullahaladzim, kalau enggak udah tek di hati gitu. Nggak bisa Frendika dimarah, ditegur, itu sebenarnya nggak bisa gitu. Tapi namanya dunia profesional, dunia kerja kan emang harus kalau nggak bener kan ditegur, diluruskan gitu kan, itu wajar kan gitu. Nah, aku kalau hal seperti itu oke lah gitu. Ada ya di ini ya, maksudnya di dunia sekarang gitu, di dunia sekarang itu ada yang bilang, baru kali ini ya ada yang gitu, baru kali ini ada yang ini, baru ada yang bentak-bentak, ada yang ini. Terus aku nggak banting meja, nggak langsung keluar gitu. Itu udah luar biasa hebat Frendika gitu. Aku ngerasa ini kalau Frendika zaman dulu udah banting meja, udah langsung keluar gitu, nggak peduli gitu, karena niat kita baik. Kok kita yang dibentak-bentak gitu, kasar yang ngomong kayak gitu, niat kita baik, kok kita yang dibentak-bentak. Dulu tuh Frendika pasti bakal banting meja, gue ini maunya baik gitu, gue ini mau yang terbaik gitu, tapi kok gue yang disalahin gitu, kasar yang ngomong kayak gitu ya. Jadi kayak itu sudut pandang Frendika zaman dulu gitu. Terus aku ngerasa kayak aku sepertinya udah lulus nih di pengasingan ini gitu, karena aku mikirnya bahwa mikirnya tuh kayak udah bisa nahan emosi, terus nggak banting meja, sampai aku bisa ngomong maaf gitu. Itu yang paling penting banget gitu, karena benar-benar tuh berat banget ya kalau bagi seorang Frendika zaman dulu untuk ngomong maaf gitu. Dan aku bisa ngomong maaf ke orang yang marah-marah itu gitu kan, padahal niatku baik, emosi banget gitu kan. Aku bilang, mohon maaf, aku pernah ya, beberapa waktu yang lalu itu pernah ada berapa orang ya, sekitar ada beberapa orang lah di depan kau, dimarah di depan orang banyak. Itu Frendika zaman dulu udah gak lempar meja, lempar kursi, kasarnya ngomong kayak gitu. Cuma Frendika sekarang tuh hebat banget. Aku juga gak sadar ternyata diriku hebat banget ya, bisa nahan emosi gitu, aku juga gak sadar, Frendika nih udah makin gede nih, udah makin dewasa nih gitu. Akhirnya aku minta maaf ke semuanya karena menyita waktu, menguras energi, terus membuat mungkin mereka nggak nyaman gitu.
itu tetap sudut pandang yang harus aku yang aku dapatkan sekarang gitu. Memang benar kata ibuku, ketika ada orang yang emosi tinggi banget, kita benar-benar jangan ikut emosi gitu. Itu nggak bisa, kita harus calm down lah gitu, set gitu. Itu ibuku sih, itu pelajaran dari ibuku yang nggak pernah aku bisa lupain sih. Thank you so much for my mom, udah ngajarin aku untuk legowo, mengikhlaskan gitu. Mau dibentak-bentak lah gitu, ada aku pernah ya dipelototin ya gitu, dipelototin, ditunjuk-tunjuk gitu ya, dibentak-bentak gitu. Ini bukan di perusahaanku sebenarnya, bukan di perusahaanku gitu. Tetapi aku bisa menahan emosi itu hebat banget sih menurutku. Aku kagum dengan diriku sendiri gitu. Nah sekarang Frendika sekarang itu ketika ini masuk di dalam dunia kerja ya, masuk ke dalam dunia kerja, terus atasan negor ya. Untungnya atasanku sekarang itu negornya itu nggak nggak menyakitkan. Jadi negor sambil smooth banget dia, lembut banget dia masuknya tuh, set gitu, nggak menyakitkan hati, cuma kita yang jadi ngerasa mengecewakan gitu. Jadi kita harus berubah gitu kinerja kita gitu. Itu ya bagusnya atasanku sekarang gitu. Itu jadi benar-benar kayak kembali lagi ke dunia pengasingan ya. Jadi di dunia pengasingan kan kita ketemu banyak orang ya, entah itu di luar perusahaan, di lingkungan tinggal, di lingkungan mitra segala macam gitu. Jadi kayak pernah dulu ya kita ini pernah ini kita nggak ngomongin zaman sekarang ya, ini beberapa waktu yang lalu gitu, beberapa tahun yang lalu ada yang pernah bilang, kita ini beberapa tahun yang lalu pernah ada yang bilang gini, kita ini beli barang sama perusahaan Anda gitu. Jadi kayak seolah nyalahin kita nih, kalau direkam itu bagus banget, sumpah itu direkam bagus banget. Cuma namanya juga, aku juga unpredictable ya, nggak bisa nggak membayangkan kalau respon orang itu seperti itu gitu. Kita udah beli produk Anda gitu lah. Ya makanya itu gitu, gua ngomong gini tuh nyelamatin perusahaan lu gitu, kasarnya ngomong kayak gitu. Gua ngomong gini tuh untuk nyelamatin perusahaan lu, bukan perusahaan gua. Lu udah beli ya bodo amat, sudah sila urus gitu, kasarnya ngomong kayak gitu kan. Tapi kan enggak gitu kan, enggak kayak gitu. Kita speak up kan untuk kebaikan bersama sebenarnya gitu. Kalau Frendika zaman dulu udah banting meja itu gitu. Sayangnya kemarin tuh untuk menenangkan hati yang emosi, yang marah-marah, aku bilang, sebelumnya tarik nafas sambil aku tarik nafas dulu, tenangkan diri gitu, jangan emosi gitu. Udah agak down dia emosinya, dia soalnya manggil ini gitu. Jadi kayak oh my god, seriously gitu kan. Tapi aku merasa lulus dalam arti aku bisa menjaga emosionalku, aku bisa belajar nggak emosian kayak Frendika zaman dulu. Kalau Frendika zaman dulu udah perang dunia 3 itu udahan gitu kan. Aku bangga dengan diriku sih sekarang bisa nggak emosional gitu. Ada juga yang ada orang marah-marah juga gitu, terus aku yaudah gitu, kayak nggak ikutan marah gitu. Dulu mungkin teman-teman di rumah nggak tahu ya, kontak WA yang aku blokir berapa, ada 600 lebih orang. Karena dulu aku tuh kalau emosional, arogan, aku langsung blokir. Nggak mau aku ngeliat mukanya, nggak mau aku lihat kontaknya. Kasar ini ngomong kayak gitu. Searogan itu gitu, seemosional itu Frendika zaman dulu gitu. Nanti teman-teman tak tunjukin ya, kontak WA yang aku blokir itu sampai 600 berapa gitu. Mungkin nggak ada ya orang yang sampai blokir 600 sekian orang gitu. Coba nanti aku liatin gitu. Karena itu alasan kenapa Frendika itu diasingkan gitu. Diasingkan karena beberapa faktor gitu. Jadi ya apakah dengan lulusnya aku menjaga emosionalku, lulusnya aku belajar banyak di sini, lulusnya aku banyak kelulusan lah ya. Jadi kayak wah, Frendika nih bukan Frendika yang zaman dulu gitu. Itu yang aku harus share ke teman-teman, bahwa versi teman-teman sekarang tuh harus lebih baik dibandingkan dengan versi teman-teman di masa lalu gitu. Nggak cuma pengetahuan, wawasan, tapi kan kita ada kecerdasan emosional ya yang harus kita tingkatkan gitu ya. Jadi sekarang juga ada orang yang hujat gitu,
kerja di Otsuka gaji sekian, nggak pernah jalan-jalan gitu. Bodo amat, udah nggak. Aku tuh kayak rasa sakit hati kayak udah hilang sih sebenarnya. Ya mungkin ya kalau ada orang yang marah atau orang yang menghina, merendahkan, itu mungkin ya itu sakit hati tis gitu. Status habis itu udah baik lagi, baikan lagi gitu, legowo lagi hatinya gitu. Karena semakin kesini semakin aku kebuka, apalagi aku pindah-pindah kota ya, jadi aku kayak kebuka gitu, budaya orang, penderitaan orang-orang gitu. Ada orang yang gaji 400.000 per bulan itu bisa hidup gitu, berasa dia panen sendiri, sayurnya dia metik di belakang rumah, apinya nggak pakai gas, dia pakai kayu bakar gitu. Jadi kayak apa sih yang nggak, kamu ini udah seharusnya udah bersyukur banget friend gitu kan, lu udah nasihatin diri sendiri gitu, dibandingkan dengan orang-orang yang masih survive, masih fight di sana gitu. Jadi kayak kamu tuh udah beruntung banget gitu. Itu aja sih yang mau aku share ke teman-teman, bahwa kita harus semakin lama semakin memperbaiki diri di bidang wawasan, ilmu pengetahuan. Bukan orang yang sempurna, kinerjaku juga ya nggak bagus-bagus amat gitu. Buktinya aku masih ada perbaikan diri di performa kerjaan gitu, di lingkungan juga aku harus memperbaiki diri lagi gitu. Buat teman-teman juga kalau lagi dicaci maki orang, udah minta maaf aja dulu gitu, biar dia tenang dulu gitu, kasarnya ngomong gitu, jangan emosi gitu. Kalau kalian emosi banting meja, banting kursi, ya udah jadi gitu. Sakit hati pasti sakit hati, aku yakin sakit hati banget. Teman-teman kok mau nangis, karena waktu aku pertama kali nahan emosi, aku sampai netesin air mata gitu. Karena emosi dilawan emosi itu nggak bisa gitu. Maksudnya emosi terus kita ngeredem ini tadi, kita emosional, kita mau menghilang rasa emosional kita, itu nggak bisa spontan, kita dikit-dikit gitu. Dan itu kayak, jujur aku waktu ada orang emosional kayak mengarah ke aku gitu, aku after itu aku langsung netes air mata gitu, gitu. Jadi memang benar-benar kita jangan berbicara salah atau benar, tapi kita harus kembali ke sudut pandang kita, kalau kita jadi dia gimana gitu. Jadi ingat teman-teman, kita kembali ke sudut pandang kita gitu. Oke, itu aja cerita untuk sore ini, alasan saya diasingkan kenapa, dan sepertinya hari ini saya sudah lulus. Belum sih kayaknya. Oke deh, lulus kita lihat nanti, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.